ponsel. Iya. Menurut Ibu, bagaimana cara yang efektif untuk mendekati dan membantu seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Oke, saya bantu jawab ya sebisanya kalian. Jadi cara yang paling efektif sebetulnya untuk cara yang paling efektif untuk membantu seseorang agar terlepas dari narkoba gitu. Yang terlibat penyalahgunaan. Oke. Kuncinya satu, Cahayu, di iman. Jadi kamu kan juga tahu orang yang terlibat sebagai pecandu narkoba itu pasti imannya lemah. Karena tidak mungkin seseorang yang imannya kuat, seseorang yang soleh itu akan terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti kecanduan narkoba. Jadi yang pertama adalah dikokohkan dulu imannya, kita kasih pendekatan secara intensif, pendekatan secara personal, diajak bicara kenapa dia bisa sampai kecanduan narkoba. Mungkin ada trauma di masa lalu, atau mungkin dia salah pergaulan atau berada di lingkungan yang toksik sehingga dia menyebabkan menjadi seorang pecandu. Jadi dikokohkan dulu imannya, dikasih tahu kalau memang kita kesulitan, ya sudah kita datangkan tokoh agama yang mungkin bisa untuk membantu menasihati pecandu narkoba tersebut. Nah, yang kedua adalah merangkul. Dalam arti di sini merangkul ada kita cari tahu mungkin dia adalah sosok yang kurang perhatian di lingkungan keluarganya sendiri. Jadi kita tumbuhkan rasa percaya diri, kita motivasi teman tersebut agar bisa terlepas dari kecanduan terhadap narkoba tersebut. Itu ya. Ada lagi? Selanjutnya, bagaimana cara untuk mendeteksi seseorang adalah pengguna narkoba? Kalau sepengetahuan Budian itu sebetulnya kalau dari secara fisik itu bisa diketahui ya. Mungkin kalau yang saya tahu sih, walaupun Budian selama ini belum pernah bersinggungan secara langsung dengan seseorang yang sebagai pecandu narkoba, tapi yang saya tahu dari literatur yang pernah saya baca dan juga beberapa jurnal yang Budian baca itu dari fisiknya mungkin maaf, tidak semuanya seperti itu, tapi ada beberapa contohnya seperti mungkin dia orangnya dari postur itu juga bukan orang yang istilahnya gemuk berisi, enggak ya, rata-rata dari fisik itu kelihatan tubuhnya kurus, terus dari matanya yang cekung, terus sering mengantuk itu, terus kalau berkata atau berbicara itu sering melantur, perkataannya itu tidak bisa terkontrol. Itu ya, itu mungkin yang bisa Budian bantu jawab. Ada lagi mungkin? Yang terakhir, Ibu, apa yang harus dilakukan jika melihat seseorang menggunakan narkoba? Kalau kita sebagai seorang teman, misalkan ada teman kita sebagai pecandu narkoba, apa yang kita harus lakukan? Itu kan maksudnya ya tadi mungkin jawabannya hampir sama dengan yang nomor satu, yaitu pendekatan secara personal. Kita dekati dulu pribadi seseorang tersebut yang terlibat yang sebagai pecandu narkoba. Kita tanyakan kenapa kamu bisa sampai terjerumus ke dalam kecanduan narkoba, apa yang menyebabkan kamu demikian. Kita tanyakan, mungkin dengan memberikan perhatian yang lebih kepada teman tersebut yang kena candu narkoba, kita bisa tahu alasannya seperti apa. Selain memberikan perhatian kepada orang yang kecanduan tersebut, juga memberikan mungkin masukan seperti mungkin pemeriksaan ke medis, bisa jadi mungkin dia butuh rehabilitasi medis, terutama agar dia tidak bisa agar dia bisa terlepas dari kecanduannya. Terus juga mungkin sudah memberikan motivasi atau dorongan positif terhadap mereka bahwa masih ada masa depan yang panjang buat teman kalian yang kena canduan tersebut. Kan barangkali jika diberikan pengertian sedikit demi sedikit dan juga motivasi tentang pentingnya masa depan bagi khususnya anak-anak remaja yang terlibat candu narkoba, itu bisa membuka wawasan mereka bahwa narkoba itu tidak sangat berbahaya bagi tubuh mereka, dan juga bisa merusak sel-sel otak dan juga sel-sel saraf dan juga kinerja otak mereka ke depannya. Itu ya, mungkin itu yang bisa ada lagi mungkin? Tidak ada. Oke. Mungkin itu yang bisa Budian sampaikan. Menurut Bapak, bagaimana cara efektif untuk mendekati dan membantu seseorang yang terlibat penyalahgunaan narkoba? Caranya yang pertama menunjukkan empati kepada pemakai. Kita jangan sampai menghakimi mereka. Terus kita
kita bukan penggunanya, kita harus memberikan dukungan kepada mereka. Pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk mendeteksi seseorang pengguna narkoba? Biasanya cara untuk mendeteksinya yaitu yang pertama, perilakunya selalu mencurigakan. Kedua, lebih agresif dari biasanya. Yang ketiga, biasanya matanya merah, tidak putih seperti biasanya, kayak habis minum apa gitu. Apa yang harus dilakukan jika melihat seseorang menggunakan narkoba? Langkah yang harus dilakukan, terutama kalau situasinya berbahaya, sebaiknya lapor kepada pihak yang berwajib, jangan sampai ditangani sendiri, karena itu akan mengakibatkan lebih bahaya lagi. Yang dilakukan jika melihat seseorang menggunakan narkoba? Sebaiknya lapor ke pihak berwenang dengan menghubungi nomor BNN